Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang dikasih Tuhan, ya puji Tuhan ya. Hari ini saya mau bagikan sesuatu. Saya pikir sesuatu yang mudah, tapi ternyata tidak mudah juga waktu saya mempersiapkan. Sesuatu yang juga kita semua mungkin ada yang sudah tahu, ya. Dasarnya yaitu, yuk silakan. Hah? Oke. Sebentar ya. Ya, sebentar ya. Karena ini saya harus memakai gambar. Sudah? Oke, sudah ya. Apa yang saya mau bagikan yaitu saya percaya Bapak Ibu Saudara pernah mendengar, pernah tahu hal ini. Ya, yaitu saya mau bicara mengenai ini, ya. Saudara, saya cuma mau ngecek, saudara sudah pernah tahu hal ini kan, mengenai cerita mengenai elephant, gajah yang diikat. Ini tampaknya ini meragukan, tahu nggak sih? Ya, yang nggak pernah tahu? Hah? Oke, kalau gitu saya cerita lagi. Saya pikir sudah pernah mendengar itu. Jadi ada cerita mengenai gajah, ya. Gajahnya gini dah, ya. Ada gajah yang masih muda, yang masih kecil, yang diikat dengan pakai tali di dalam tiang di sini. Oke? Ya. Itu ceritanya gajah. Sekarang apa yang terjadi, gajah ini lama-lama makin besar, tetapi gajah yang besar ini tetap tidak melepaskan daripada tali tersebut. Nah, saya mau kasih detailnya, saya mau kasih penjelasan lebih jelas mengenai paradigma dari kisah ini, ya. Karena daripada kisah ini sesuatu yang unik yang mungkin saudara pernah dengar atau mungkin saudara belum pernah dengar. Tapi ini apa yang saya dapatkan buat kita, buat gereja Tuhan di tempat ini. Oke, saya mau fokus di dalam yang dari gajah yang kecil diikat pakai tali dalam satu tiang ini. Oke, yang pertama mari kita melihat sendiri apa yang sebutnya sebagai main problem daripada kejadian ini. Sebenarnya yang jadi problem ini. Kenapa gajah udah kecil diikat lagi? Bukan ya, bukan itu ya. Sekarang kalau saudara melihat dari kejadian ini, kalau saudara bisa nggak tarik kesimpulan apa yang menjadi masalah di dalam hal ini? Masalahnya apa? Hah? Takut kabur, oke. Karena itu takut kabur. Jadi caranya supaya nggak kabur, diikat. Menurut saya yang nomor satu yang jadi masalah yaitu adalah ini. Ini tuh adalah sangat besar buat gajah. Benar nggak? Kenapa sangat besar? Karena dikatakan karena diikat oleh tali sehingga gajah itu tidak bisa lari. Jadi kehidupannya bergantung sangat karena tali ini. Jadi kalau dilihat dari case nomor satu yang ini, sebenarnya yang menjadi big problem buat si gajah yang kecil adalah talinya. Benar gak? Tali itu membuat kehidupan gajah berbeda. Benar? Pertanyaannya begini. Kalau misalkan ada gajah kecil diikat dengan tali ini. Apa yang akan dilakukan oleh gajah itu kira-kira? Kalau waktu diikat. Apa? Hah? Berontak, ya. Saudara nggak usah gajah. Setiap anak-anak juga loncat-loncat. Kalau ditanya kenapa anak itu loncat-loncat lari, namanya juga anak-anak. Iya, benar kan?
Betul ya. Saudara ya wajar namanya juga anak-anak gitu. Namanya juga gajah kecil. Pertanyaannya, pernah nggak dia yaitu mencoba untuk melepaskan diri daripada tali ini? Sering, karena punya anak kecil nih. Yang lain yang ya, pernah jadi anak-anak gak sih? Atau dulu enggak, saya enggak lari-lari. Saya antem, saya anaknya diem gitu, nurut gitu. Enggak, namanya juga anak. Berapa kali menurut saudara gajah ini berusaha melepaskan daripada tali ini? Saya percaya dia sering untuk melepaskan, berusaha melepas. Di mana-mana orang yang diikat, kalau orang diikat atau apapun atau binatang diikat, dia akan berusaha meronta-ronta untuk melepaskan. Dan saya percaya ini terjadi tidak hanya sekali, 2 kali, tapi sering sekali. Ya, karena itu sekarang ini loh yang jadi masalahnya, benar gak? Karena yang membuat tidak bebas karena ada tali tersebut. Setelah dia berusaha untuk lari dan tidak berhasil, sehingga inilah yang menjadi utama bahwa ternyata sudahlah saya tidak bisa lari karena saya diikat. Itu yang ada di pikiran si gajah kecil. Benar gak? Itu sudah istilahnya sudah menjadi mendarah daging di dalam mindsetnya gajah ini. Udah inilah hidupnya saya, yaitu tertambat di dalam dengan tali ini. Oke. Nah, dari yang kecil, gajah kecil ini saya mau menjabarkan mengenai kejadian ini dalam satu grafik yang saya berusaha coba ya. Yang pertama, buat gajah kecil ini tali ini sangat-sangat penting. Benar gak? Ini sangat utama. Kenapa sangat? Karena tali inilah dia hidupnya terikat. Inilah yang disebut dengan mindsetnya daripada si gajah kecil. Bahwa tali ini yang membuat kehidupannya dia terikat, that's it. Oke. Tangkap dulu sini. Coba mengenali sifat gajah kecil. Ya, kayak gitu kan? Pertanyaannya. Menurut saudara salah atau tidak? Salah atau tidak? Betul. Buat saya tidak salah. Kenapa? Karena keadaannya seperti itu. Kenapa? Dia sudah coba berkali-kali. Benar gak? Dan ternyata gagal. Coba lagi, gagal, coba lagi. Inilah yang sebenarnya reality kehidupan buat si gajah kecil. Benar? Yang adalah sebenarnya menjadi mindsetnya dia. Reality berubah menjadi mindsetnya dia. Kenapa bisa terjadi? Karena memang itulah kenyataan kehidupan dia. Karena memang keterbatasan daripada si gajah kecil ini. Sehingga ini yang terbentuk waktu dia dalam kehidupan yang masih kecil tersebut. Saudara tolong tangkap bahwa inilah sebenarnya mindset atau konsep kehidupan daripada gajah yang kecil ini. Betul? Tetapi ya, ini kan mindsetnya. Tetapi di dalam cerita ini, ceritanya gajah itu bertumbuh menjadi besar. Berapa besar gajah pertumbuhannya? Kurang lebih bisa sampai 2 kali lipatnya. Benar ya? 2 kali lipatnya. Gajah bertumbuh besar. Sebesar begini. Pertanyaannya, apakah setelah dia tumbuh besar, ia menjadi masalah rope-nya, talinya? Ya,
Ini yang saya mau bagikan. Saudara, contoh kasus sebelum kita jawab, sebelum kita lanjutkan. Contoh kasusnya, misalkan dalam kasus yang seperti ini dikasih ada gajah yang lain, dia sudah besar, sudah sebesar begini, dikasih tali segede ini. Apa yang akan dia lakukan gajah sebesar begini? Hah? Dia segitu juga dia istilahnya langsung putus. Benar gak? Kalau ditangkap gajah sebesar gini langsung dan dikasih dengan besar tali yang sama. Dalam seketika itu juga yaitu tali itu pasti akan putus. Tidak mungkin gajah diikat dengan tali yang sudah besar akan diem aja, tidak mungkin. Tapi begitulah yang terjadi dengan cerita di sini. Gajah ini dia tidak berusaha lagi untuk melarikan diri. Berbeda dengan gajah yang baru. Kenapa? Karena sudah dari kecil dia diikat oleh tali. Jadi yang jadi benar, yang jadi masalah yaitu bergeser dari rope, dari tali menjadi satu mindset. Dari yang ini berubah ke sini, ke pikirannya. Benar gak? Dia makin besar, tali tidak makin besar, tapi masalah itu bergeser dari masalah di sini ke masalah di pikiran. Saudara, apa dampak daripada di sini itu? Besar sekali. Itu yang saya mau bagikan kepada kita di tempat ini. Ya. Apa yang bisa kita belajar daripada kisah ini? Saudara, inilah yang ada di benak si gajah ini. Saya juga tidak bisa lari sampai dengan saat ini karena diikat. Ini walaupun sudah sebesar begini, ini tidak berubah. Benar gak? Waktu kecil dia bilang saya tidak bisa lari karena diikat. Rupanya sudah walaupun dia sudah dewasa, sudah sebesar begini, tetap dia bilang saya tidak bisa lari karena saya diikat. Ini masalah. Apa yang kita bisa belajari? Kembali saya mau bagikan di dalam hal ini. Ingat tadi konsepnya? Ini konsepnya. Konsep hidup daripada si gajah kecil. Pertanyaannya begini. Apakah yang seperti ini, konsep hidup ini, bisa terjadi dalam kehidupan kita? Saudara, hari ini saya mau bagikan satu checklist ya, yang simple. Saya punya checklist yang lain mengenai hal ini. Apakah benar bahwa kita kadang dalam kehidupan ini mengalami seperti ini? Ya, saya tidak keburu, itu ada satu session lagi mengenai itu. Tapi paling tidak cirinya adalah kalau kita tahu bahwa ia masih seperti itu atau tidak di sini. Apa yang terjadi waktu kecil atau waktu lalu tapi masih terjadi sekarang dan saat ini. Kalau itu terjadi berarti kita tidak berbeda dengan nasib daripada gajah ini. Contohnya apa? Paling besar yang sangat utama yaitu ini. Waktu apa yang terjadi waktu masa kecil atau apa yang terjadi waktu di remaja, mungkin terlebih di dalam keluarga. Apa yang terjadi kecil, siapa atau saudara mungkin tahu yang masih terjadi, yang masih konsepnya kita pakai sampai dengan saat ini. Saudara, banyak.
sebagian besar, bukan ya banyak, saya bukan sebagian, banyak sebenarnya. Apa yang menjadikan diri kita saat ini oleh karena apa yang terjadi justru waktu kecil. Contoh, saudara, saya suka film thriller, ya. Satu yang paling buat saya bisa garis bawahi, saudara, apa? Serial killers, kebanyakan. Dia apa yang menyebabkan dia menjadi serial killer oleh karena apa yang terjadi waktu dia kecil. Itu lebih dari 50%. Serial killer itu orangnya adalah badan adalah sekarang, tapi mindsetnya di masa waktu kecil. Benar? Saudara, kenapa? Karena apa yang terjadi waktu dia kecil ini sangat berkesan, sangat membentuk dia. Saya pernah tahu satu orang, ya, dia kerja di airline. Yang saya miss dengan dia, yaitu kenapa? 2 minggu sekali dia terbang. Bahkan pernah kemarin, waktu itu saya pernah ketemu dia bilang, dia ke negara lain. Kenapa? Pengen makan. Bener, demi cuman apa? Mau makan gitu. Misal contohnya, saudara bukan makan kemana? Bukan ke LA, bukan. Kemana? Ke Jepang, kapan? Iya. Pengen makan di sana. Wow, luar biasa gitu. Itu bukan pesawat pribadi, bukan. Pesawat umum. Kenapa pesawat umum? Karena dia kerja di airline, dia dapat free tiket. Sehingga benar hampir 2 minggu sekali dia terbang. Kadang-kadang dia terbang udah kayak naik bis, saudara. Enggak pakai apa, pakai tas kecil, duduk udah. Nanti sampai sana jalan-jalan lihat, makan, pulang, kayak orang kaya. Gitu. Ya, enggak salah ya. Bukan, tapi unik kan? Saudara mau seperti itu? Ya udah, enggak apa-apa, doa aja. Saya cuma tanya. Saudara, terus saya tanya kan, wah kamu luar biasa ya. Maksudnya terbesit dalam perkataan dia. Kenapa? Iya karena dari dulu waktu dia kecil, dia gak punya uang, gak bisa naik pesawat. Dia mau balas dendam. Mumpung bisa ya sudah. Tapi hidupnya seperti itu. Ya, saudara, ini yang terjadi waktu kecil dan terjadi masih sekarang. Ya, keluarga nomor 1. Karena saudara, anak dari kecil itu dari umur 5, 6 tahun, 7 tahun sampai umur 9 tahun itu tahu kan konsepnya bahwa anak itu nyerap. Itu adalah usia yang anak itu seperti spons. Dia tidak bisa menilai, yang penting dia serap. Mau yang bagus, yang jelek dia akan serap. Gitu ya. Saudara, itulah yang terjadi, saudara. Sekarang di keluarga ini, apa yang terjadi keluarga cukup besar peranan yang membuat bagaimana kita sekarang. Saudara coba berpikir sedikit, apakah kita ada dari kita ini, saya begini memang karena dari kecil saya dilatih begini. Hah? Iya, ada? Atau saya doang? Oh iya. Saya akuin deh, saya pernah disebut salah asuh. Tahu kenapa salah asuh? Waktu dari kecil, sejak kecil di Indonesia, ya, waktu kalau mau makan, ya, mau makan makanan misalkan di Indonesia makan nasi anget-anget pakai tahu, pakai tempe gitu, ya, supaya nafsu makan, saya dikasih makanan yang manis-manis, ya. Saudara, sampai waktu kemarin kita ke LA ya, semua ii saya, anaknya sama dilatih seperti itu. Karena itu bilang makanan yang manis menyebabkan dia mau makan yang asin. Saudara, ini salah kaprah. Sampai sekarang, kalau saudara tahu saya mending makan dessert duluan baru makan main. Saya makan yang manis dulu karena kalau udah makan berat, saya nggak bisa makan yang manis. Itu pola asuh yang salah. Tapi tidak berdosa.
Saya akuin ya, salah tapi tidak berdosa. Nah itu contoh kan yang terjadi dari kecil sampai dengan sekarang. Sebenarnya masihkah terjadi dengan saya sekarang? Ya masih. Tapi untungnya ini gak berdosa. Ya. Apakah ada hal-hal lain yang terjadi waktu kecil yang menyebabkan sekarang menjadi seperti sekarang tapi tidak baik? Banyak. Mau tahu listnya? Jangan sekarang. Nanti saya kasih. Contoh yang lain. Yaitu orang tua. Ini person. Ini lebih ke arah di dalam keluarga bukan situasi. Tapi pribadi. Mungkin dia orang tua, mungkin dia dititipkan tidak ada orang tua, hidup besar dengan kakek neneknya, atau bahkan mungkin dengan om tantenya. Berapa banyak kita tahu bahwa anak ini yang dititipkan ternyata karena om dan tantenya menyebabkan karena om tantenya tidak benar, anak ini tidak benar. Banyak. Gak usah om tante, bapak ibu aja mempengaruhi. Benar gak? Contoh nih, ini kisah nyata. Waktu kita melayani di Kelapa Gading, ya. Kelapa Gading saya ingat satu anak yang laki kewanita-wanitaan. Terus kita layanin, ya. Saudara, waktu kita layanin, kenapa dia seperti itu? Saudara tahu kenapa? Karena dia bilang gini, orang tuanya ingin anak perempuan. Saya enggak tahu gimana. Orang tuanya gara-gara ingin anaknya perempuan dikasihlah mainan, yaitu yang semua mainan perempuan. Termasuk dia bilang boneka, saudara. Terus semua mainan dan mentreat anak ini sebagai perempuan. Karena itu dia bilang mungkin memang saya perempuan. Karena itu dia berubah menjadi seperti kewanita-wanitaan. Oleh karena orang tuanya mentreat sendiri demikian. Saudara, apakah itu terjadi sampai sekarang? Masih waktu itu. Sampai akhirnya kita doakan. Jati dirinya hancur. Benar? Peranan orang tua ini nomor satu karena, kenapa kalau menurut saudara? Kenapa orang tua paling berperan di sini? Ya saudara hidup dengan orang tua, memang ada yang enggak dari kecil. Enggak, saya enggak dengan orang tua. Anak tetangga, ya jadilah seperti anak tetangga. Tapi kalau dengan 24/7 dengan orang tua, paling orang tua. Apa yang terjadi dengan orang tua itu yang akan jadi. Ini loh contoh yang kedua, misalkan orang tuanya abusive. Contohnya bapaknya. Bapaknya dia abusive. Kalau dia punya anak laki-laki melihat bapaknya abusive. Saudara coba bayangkan apa yang terjadi. Dia sudah melihat terbiasa bapaknya kasar. Dia married dia married punya keluarga. Otomatis akan membawa dampak dia kasar kepada istrinya. Kenapa? Udah biasa terjadi. Dia lihat. Enggak cuma setahun 2 tahun. Sepanjang hidupnya dari kecil. Dia melihat papanya kasar. Oh itu wajar papanya kasar. Pertama, kalau dia punya istri, dia bisa kasar kepada istrinya. Bagaimana kalau ternyata anaknya perempuan? Waktu anaknya perempuan, saya mendengar satu kasus waktu itu. Dia bilang dia benci laki-laki. Benar? Kenapa? Laki-laki gak bisa dipercaya. Semua laki-laki dia bilang dalam kata kutip bajingan. Karena itu dia bilang, saya nggak mau dengan laki-laki. Menjadilah dia dengan sesama jenis. Kenapa? Karena si itu dia terbentuk dari kecil. Di dalam kehidupan dia. Saudara, ada yang berbahaya, mungkin kakek nenek, nggak punya kasih, tidak mengenal kasih orang tua. Akhirnya dia menjadi gampang jatuh cinta kepada orang lain. Seperti itu. Saudara, peranan ini sangat-sangat besar. Yang ketiga, mungkin di sekolah, di pekerjaan, mungkin bisnis. Contohnya apa? Saudara, coba bayangkan kalau ternyata di sekolah dia dibully.
Saudara, apa yang terjadi dengan anak ini? Saya sering membaca berita, yaitu beberapa penembakan di sekolah. Yang menembak ada orang-orang yang tidak dikategorikan cocok. Orangnya wah gahar, orangnya gimana? Enggak kan? Ini anak baik, ini anak ceria. Tiba-tiba mendengar kabar anak ini ternyata melakukan penembakan di sekolah. Kenapa? Karena di sekolah dia dibully. Dibully menyebabkan mentalnya tidak sehat. Saudara, ini cuma contoh. Contoh yang lain ya, yaitu pekerjaan. Misalkan dia baru kerja, terus kemudian dia kerja di situ. Kemudian dia direndahkan karena jabatannya dia. Terus dia melihat bosnya. Wah, disanjung-sanjung. Di bosnya, orang dipuja-puja. Dia punya mental. Saya harus bisa jadi bos. Saya harus bisa jadi seperti ini. Karena orang yang punya kedudukan dia baru dihargai. Kalau orang tidak punya kedudukan tidak dihargai. Sama seperti saya. Hidupnya langsung punya mindset yang berbeda. Hidupnya pasti berbeda sekali. Kenapa? Karena itu masih dengan sekarang. Ini cuman 1/10 mungkin. Benar? Saya punya list yang lebih banyak lagi. Cuman ini cuma gambaran sedikit yang saya mau jelaskan bahwa cerita gajah kecil, gajah besar ini adalah relevan buat kita. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah sadar bahwa ternyata yang terjadi sekarang ini berkaitan dengan ini? Benar gak? Saudara sadar gak sebenarnya inilah tali rope itu. Kalau saudara masih lakukan, masih terjadi sampai dengan saat ini hal-hal yang terjadi puluhan tahun yang lalu, yang dulu-dulu, yang lampau. Dan ini masih terjadi, berarti masih ada tali yang mengikat. Berarti sebenarnya tidak jauh beda kita dengan si gajah kecil menjadi gajah besar. Tapi sebenarnya kita masih terikat, pikirannya masih tetap sama. Saya waktu melihat ini satu sangat relevan dengan keadaan kita yang terjadi, boleh saya katakan 50%. Sebenarnya berarti mindset kita waktu kita kecil. Si Asyar lagi duduk. Ya. Waktu nanti dia besar. Sama juga loh mindsetnya. Kenapa? Gak berubah. Saudara, kalau ternyata seperti ini, itu harus diperbaiki. Tidak semua mindset itu salah, betul. Saudara ada yang, orang tua saya membuat saya menjadi ulet saat ini. Ulet, bukan ulat ya. Ya, menjadi tegel. Ini beda saudara ya. Menjadi gigi ya. Itu bagus. Membuat saya menjadi gara-gara orang tua, melihat orang tua kemarin siapa. Dari kecil dia melihat orang tua tuh sering bagikan, sering nampung orang, sering bagikan makan. Membuat dia menjadi seperti orang tua, sesuatu yang baik. Oke, that's fine. Karena itu kita harus mengerti mana-mana aja yang perlu dirubah, yang dulu dan yang sekarang. Kalau ada yang tidak baik perlu diperbaiki. Oke? Saudara, karena itu untuk mengenai ini saya cuma mau kasih hari ini dari satu ayat, yaitu ini. Apa yang dimaksud dengan Roma 12 ayat 2a ini? Saya mau ngambil kalau boleh bahasa Inggris saja. Bahasa Indonesianya baik tapi lebih baik lagi bahasa Inggrisnya untuk hal ini. Kenapa? Dia bilang gini, do not be conformed to this world but be transformed
Be transformed progressively. Ya, progressively. Progressively change by renewing your mind. Saudara, pertama kita melihat apa yang dimaksud dengan transform ini. Ya. Dalam Roma 12 ayat 2 yang bagian A. Transform yaitu ini loh. Perubahan bentuk dari ulat. Karena asal katanya metafor. Metafor itu yaitu seperti yaitu dari ulat atau caterpillar berubah menjadi kupu-kupu. Itu asal kata transform. Ya. Di sini berubah bahasa Indonesia kurang tepat lah. Nah, saya mau mengambil yang ini dulu nih. Jadi harus berubah dari seperti contoh kasus ulat menjadi kupu-kupu. Saya kasih contoh gambar ya. Inilah gambar ulat yang berubah menjadi kupu-kupu. Ini prosesnya 2, 3, 4, 5, 6. Benar? Ya, saudara coba perhatikan. Yang saya mau fokus dari ulat menjadi kupu-kupu. Ya, pertanyaannya, apakah saudara kalau tidak tahu proses ini, waktu saudara melihat ulat, bisakah saudara membayangkan apanya dari ini yang menjadi kupu-kupu? Mana sayapnya? Bisa orange. Ini apa bentuknya ulat? Caterpillar. Saudara tahu gak caterpillar? Pernah pegang caterpillar? Oh belum. Caterpillar boleh dipegang, yang gak boleh ulat bulu. Itu baru kata. Ya, saudara, apanya dari sini? Loh, ini bentuknya bulat jelek begini. Benar gak? Saya balik. Saudara lihat ini, apanya yang dari sini kok bisa, ini mbak, ini orang tuanya ini kok jelek banget seperti, kok anaknya bisa bagus begini, cantik begini gitu kan. Kira-kira mungkin kayak gitu saudara. Ini nggak kelihatan ini bahwa ini emak ibunya, bukan emak ibunya ya. Maksudnya bayinya seperti gitu, begitu menjadi dewasa bisa ada bulunya seperti ini. Pertanyaannya, apakah saudara bisa melihat waktu kupu-kupu yang seindah gini, bahwa dari ulat yang sekecil begini dan jelek. Ulat bagus atau jelek sih? Oh lucu. Siapa yang bilang lucu? Mau punya peternakan ulat? Butterfly bagus enggak? Bagus. Punya butterfly mau, punya ulat sih males sih, sorry. Enggak ada yang mau sih. Ya. Nah ini loh. Jadi apa yang kita bisa belajar dari ini? Kenapa Tuhan bilang transform itu artinya dari proses seperti ulat menjadi kupu-kupu. Ya, seperti itu. Intinya adalah ini. Bahwa kalau orang ditransform itu artinya apa? Harus terlihat nyata. Perubahan berubah. Sebelum dan sesudah bertobat. Amin. Jadi artinya kalau pembaharuan budimu, transform itu, saudara, orang harus bisa melihat kita. Dulu tuh sebelum bertobat tuh kita seperti apa. Dan seharusnya sesudah bertobat, wih beda loh. Bukan makin jahat saudara. Bukan makin pelit. Bukan makin, enggak beda. Totally, wah dulu dia jahat, sekarang kok baik banget ya. Oh dulu tuh dia begini, sekarang ke arah yang lebih baik. Harus sampai orang bisa rasakan perubahan itu. Baru itu namanya terjadi transformasi. Amin. Itu yang terjadi, yang seharusnya. Nah sekarang coba lihat.
Apa yang harus terlihat nyata kalau gitu? Nah, menurut saudara, apa yang harus nyata dalam hal ini? Apanya? Bukan hanya tubuhnya, dulu kurus sekarang berlapis-lapis. Bukan. Benar? Tapi apa ya? Ini loh. Di dalam ini bahasa Inggrisnya renewing your mind. Ininya harus kelihatan beda. Mind itu apa sih? Mind itu kata Wikipedia sebenarnya keseluruhan daripada ada gambaran daripada value, gambaran daripada attitude, gambaran daripada behavior, bagaimana gambaran daripada istilah gini, gambaran daripada apa adalah kita bagaimana kita itu adalah mindsetnya kita, that's our mind. Our mind membentuk kita menjadi apa adanya. Saudara, itulah. Jadi yang harus kelihatan saudara dari apa? Mungkin tidak dengan perawakannya kita, tapi dari keseluruhan attitude-nya, behavior-nya, cara berpikirnya, dan lain-lain. Contoh dalam Alkitab. Paulus, just bisa tolong di F ya. Paulus, ini salah satu yang paling nyata terjadi perubahan transformasi dalam mindnya dia. Dulu dia suka bunuh orang-orang Kristen. Benar? Bukan hanya benci loh. He did it. Dia lakukan. Waktu dia berubah, dia kenal Tuhan. Dia menginjil bawa orang terima Tuhan Yesus. Coba lihat pertama kali waktu Paulus masuk dalam kerumunan orang percaya. Orang semua bilang, bukankah orang ini yang dulu kita kenal suka membunuh, suka masukkan ke penjara. Sekarang dia ada di tengah. Perlu waktu buat mereka bisa buat menerima. Untuk apa namanya? Digest. Perlu waktu. Tapi itu terlihat. Yang kedua, coba lihat ini nih. Zakheus. Dari mana? Oke, Zakheus itu siapa sih? Bukan teman saya, bukan. Hah? Pemungut cukai. Kerjaannya ngapain? Pemungut cukai. Iya, cuma tanya. Udah dong, jangan marah-marah. Pemungut cukai kaitannya dengan uang kan? Terus lihat waktu Tuhan Yesus, waktu dia berubah, dia bilang apa? Aku setiap uang yang saya ambil, saya akan kembalikan. Plus, benar gak? Plus saya tambahkan lebih. Dari mana dia bisa berubah seperti itu? Ini namanya transformasi. Orang bisa melihat kita berubah. Dulu sebelum bertobat seperti apa? Sekarang setelah bertobat seperti apa? Saudara, kita seperti apa dulu? Saudara sebelum bertobat seperti apa? Sekarang coba saudara melihat balik. Apakah saya berbeda dulu dengan sekarang? Kalau boleh jangan tanya sendiri. Lihat, tanya orang lain. Tanya, menurut kamu saya itu berubah enggak dulu dan sekarang? Kalau saudara berubah, puji Tuhan. Itu namanya sudah di renewing your mind. Saya next time akan bagikan cara renewing itu gimana. Saya cuma mau kasih tahu bahwa pengertian transform itu apa, pengertian renewing your mind itu apa. Apa ciri-cirinya. Amin. Jadi sebenarnya gambaran daripada gajah ini adalah gambaran daripada kita yang mungkin masih terjadi, yang Tuhan ingin kita perbaikin. Amin. Next time saya akan bagikan bagaimana untuk renewing our mind. Itu. Yuk kalau boleh mari kita bangkit berdiri yuk. Kalau boleh Vincent boleh tolong main juga. Ku hidup karena anugerah.
hidup karena anugerah, ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran.
Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Mari kita tundukkan kepala, biarkan Jus menyanyikan. Mari kita pejamkan mata kita. Bapa di surga, biar kami boleh belajar dari perumpamaan yang sederhana. Seekor gajah yang kecil yang diikat. Dan sampai dia dewasa tetap terikat. Tuhan, aku tahu bahwa ada di antara kami yang ternyata masih mengalami hal-hal seperti ini. Banyak dari kami mungkin yang masih terikat, Tuhan, dengan hal seperti ini. Mungkin terikat oleh karena orang tua kami lakukan. Sehingga kami menjadi orang yang sensitif, mudah tersinggung, gampang mengkritik. Mungkin kami menjadi orang yang hidup di masa lampau. Mungkin karena kegagalan masa lalu membuat kami sulit untuk maju. Karena kegagalan itu terus menghantui kami. Atau mungkin karena justru pernah berhasil dan sekarang tidak. Sehingga sulit percaya untuk bangkit lagi. Banyak hal, Tuhan. Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan malam ini satu perenungan singkat buat kami. Kami boleh mengerti kalau ternyata mungkin ada sifat-sifat kami, cara hidup kami yang ternyata oleh karena hasil daripada pola pikir kami waktu kami masih kecil, karena keterbatasan itu. Bapa, kami minta ampun. Kami mau berubah. Kami mau berbeda, Tuhan. Tuhan, biarlah hari ini Roh Kudus dulu yang mengingatkan kepada kami. Kalau mungkin kami masih ada yang seperti ini, biarlah Engkau ubahkan setiap hati kami, Tuhan. Engkau ubahkan, Tuhan. Hanya Roh Kudus yang bisa mengubah kami menjadi seperti yang Engkau mau. Aku berdoa, Tuhan, biarlah transformasi itu terjadi. Hari ini Roh Kudus hanya mengingatkan kepada kami apa yang harus kami ubah dari sikap, attitude, behavior, pola pikir yang mungkin tidak berkenan, yang kami harus ubah. Bapa, terima kasih untuk evaluasi. Bulan Februari adalah bulan daripada ujian. Bapak, biar kami berdoa, inilah ujian buat kami, menguji setiap hati kami, di mana kami berada. Bapak, terima kasih untuk malam ini. Biarlah Tuhan firman ini boleh menjadi roti buat kami. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar kami kembalikan segala pujian hormat hanya bagimu. Karena Engkau yang layak menerimanya. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari sama-sama katakan
Amin, amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati.